Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Saudara-saudaraku, umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam mimbar agama, kantor Kementerian Agama Kota Bitung, tentunya dalam renungan Minggu pagi yang indah ini. Umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini tepatnya 10 November 2024, kita sama-sama memperingati akan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ini kita peringati untuk menghayati, bahkan kita menghormati akan jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Perjuangan ini bukan merupakan sebuah hal yang sifatnya instan, tetapi melalui berbagai macam proses pengorbanan, bahkan tak ragu untuk mengorbankan nyawa sekalipun. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita pun perlu menghayati jasa para pahlawan ini, supaya kedepannya nanti kita bisa sama-sama memperjuangkan akan kemajuan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, saat ini kita akan sama-sama merenungkan salah satu kisah dalam Alkitab mengenai perjuangan ataupun kisah kepahlawanan. Bersama-sama kita buka dalam kitab 1 Samuel pada ayat yang ke-45. Karena firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, kisah ini merupakan kisah klasik di mana pertarungan antara Daud dan Goliat menjadi penentu saat itu apakah kemenangan berada di pihak bangsa Filistin ataupun ada di pihak bangsa Israel. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Daud yang kemudian menjadi raja dari bangsa Israel. Nah, kisah pertarungan Daud dan Goliat ini menjadi kisah heroik, kisah kepahlawanan Daud yang mewakili bangsa Israel di kala itu, di mana kemenangan Daud itu berarti kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Nah, dari kisah ini kita dapat meneladani sisi kepahlawanan dari Daud yang kemudian menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, apa yang perlu kita ikuti ataupun kita teladani dari seorang Daud itu sendiri? Mari kita coba buka beberapa ayat sebelumnya dalam pasal 17 ini, tepatnya di ayat yang ke-34 dan 35. Di sana berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, kita melihat di sini bahwa keberanian yang Daud miliki atau sisi kepahlawanan yang dia miliki bukanlah sesuatu yang sifatnya instan, tetapi melalui sebuah proses yang panjang, di mana dia katakan dia terbiasa menggembalakan kambing dan domba ayahnya. Hingga kemudian ketika ada bahaya yang menyerang, tetapi dia yang menghadapi di depan, entah itu singa ataupun beruang, dia menghadapinya dan mengalahkannya untuk melindungi domba-dombanya. Jadi sisi kepahlawanan, sisi heroik yang Daud miliki itu akibat dari proses yang dia jalani. So, sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, ketika berada dalam proses yang ditentukan oleh Tuhan, marilah kita tetap setia dalam proses itu. Setia dalam proses akan menghasilkan sebuah progres, asalkan kita tidak protes. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari sisi pertarungan antara Daud dan Goliat ini, yaitu ketika Daud tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, mungkin beberapa dari kita bertanya, kenapa iman yang teguh ini memiliki peranan yang penting?
Nah saudara-saudara, kebanyakan kita umat manusia ketika diperhadapkan dengan sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, kita cenderung menjadi ciut, kita cenderung menjadi khawatir, takut, bahkan bimbang. Iman kita menjadi goyah. Kita bahkan seperti orang yang tidak memiliki sandaran kepercayaan, atau kita bahkan seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Kita cenderung mengeluh akan segala sesuatu. Tetapi dengan iman yang teguh, kita dapat melalui segala macam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari sosok Daud. Ketika Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dan dengan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta." Dia tidak takut, dia tidak goyah sedikit pun. Melainkan dia tetap berani maju ke depan untuk menghadapi bahaya atau rintangan yang ada di depannya. Dan ketika dia menjalani itu semua, maka Tuhan menganugerahkan kemenangan padanya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan dengan dua hal ini, saya percaya kita bisa sama-sama menumbuhkan keberanian dalam diri kita, menumbuhkan kepercayaan dalam diri kita, bahwa apapun yang terjadi di depan kita, kita pasti bisa melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk menyongsong sebuah harapan untuk bangsa yang maju, bangsa yang bermartabat. Kita bisa dengan teguh, dengan kokoh berjalan. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Teruskanlah semangat perjuangan ini. Teruskanlah spirit kepahlawanan ini. Teladanilah apa yang baik yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita sebagai bekal bagi kita untuk menuju masa depan yang hilang gemilang. Sekali merdeka tetap merdeka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.